maka saya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, nanti saya tunjukkan terjemahan yang ininya ya teman-teman. Nah, sekarang saya bantah dulu Bang Faruk. Bang Faruk, tidak ada datanya. Tuhan kami bersumpah kepada dirinya sendiri. Ngarang itu. Yang ngarang itu kau, Faruk. Sudah aku sampaikan, Faruk ini tidak paham imannya. Makanya dia ngarang. Al-Ma'arij ayat 40. Maka aku bersumpah dengan Tuhan, aku di sini. Kau bilang ini merujuk kepada Allah. Allah bersumpah dengan Tuhan. Jeder, selamat datang di kebenaran. Masih kau ngeles, masih ngomong tidak ada datanya. Kalau Tuhan itu bersumpah kepada Tuhan, tidak ada datanya. Surat ke-70 ayat ke-40. Selamat datang di kebenaran, Faruk Janibara. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung matahari, bulan dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Tunjukkan pakai data kalau kami itu, Faruk, merujuk kepada tunggal, tidak jamak. Pakai data, jangan pakai catatanmu. Saya butuh data dan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan kamu bersumpah kepada dirinya sendiri? Jawab pakai data, jangan pakai catatan. Sudah aku bilang teman-teman, kalau Faruk bertanya, Alkitab menjawab. Kalau Oten bertanya, Faruk mutar-mutar. Memang syarat menjadi seorang kadrun itu ketika ditanya harus putar-putar, wajib putar-putar. Imannya sendiri tidak diakuinya, tidak ada datanya. Kalau Tuhan kami bersumpah pada dirinya sendiri. Lah terus Al-Ma'arij ayat 40 berbicara tentang apa, Faruk? Jawab pakai data. Silakan. Oke. Mana? PK-nya mana? Gak ada, belum datang di apanya? Undangannya. Suaramu pun gak ada. Oke, udah. Sebenarnya teman-teman ya, saya sudah jawab dengan data, kan gitu. Tapi memang saya salutlah sama Oki ya dan teman-teman Kristen lainnya ya. Kalian sangat lihai ya, mendustakan ya, mempelintir bahkan menginjak-injak Bibel kalian ya. Bibelmu pun kau bantah. Ini dia Al-Ma'arij 40. Maka kan saya bilang tidak ada narasi di Quran di mana Allah bersumpah demi dirinya sendiri, tidak ada. Dalam Al-Ma'arij 40, Allah itu bersumpah demi kekuasaannya. Karena kata Tuhan di situ gelar. Tuhan itu bukan nama tapi gelar. Dia bersumpah demi gelarnya. Nih. Aku, siapa di sini aku? Allah. Surat Toha ayat 14 tadi kan. Bersumpah demi Tuhan. Gitu loh. Tuhan ini siapa? Tuhan ini apa? Tuhan ini gelar. Gelar siapa Tuhan ini? Di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Gelar bagi Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, dan sesungguhnya kami benar-benar Maha Kuasa. Ini kekuasaannya. Apa yang susah? Aku contoh, aku bersumpah demi gelarku satpam. Apa yang susah? Kalau aku salah, aku akan demi kesatpamanku, aku bilang, demi pekerjaanku satpam. Kalau aku salah, aku berhenti dari satpam. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi tidak ada narasi di sini seperti yang kau sampaikan, ya, bahwasanya Allah itu bersumpah demi dirinya sendiri. Nggak ada itu, Ki. Ya. Oke. Terus selanjutnya, ya. Kalau Yesus tidak mati lalu bangkit pada hari yang ketiga, aku gak percaya dia Tuhan. Yang jadi pertanyaan sama kau, Ki, siapa yang ngasih tahu informasi kepada kau kalau mati lalu bangkit pada hari ketiga itu Tuhan? Siapa? Sosok yang bangkit dari kematian itu hantu, bukan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah menubuatkan Tuhan itu yang bangkit dari kematian selama 3 hari. Gak ada itu. Musa juga tidak pernah menubuatkan gitu. Gitu loh. Jangan modal bangkit dari kematian kok katakan Tuhan. Berarti jika begitu, sosok yang dibangkitkan oleh Elia itu kok jadikan Tuhan. Yang dibangkitkan Elia dalam perjanjian lama kok jadikan Tuhan itu. Gitu loh. Harusnya itu yang kutuhankan.
Jangan. Terus ya, yang kedua yang aku sampaikan sama Muki. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Tuhan bangkit dari kematian. Kalau ada dikatakan Tuhan bangkit dari kematian, ku potong rambut temanku si gondrong jadi cepat. Larang aja kau. Mati lalu bangkit itu bukan Tuhan Ki, itu hantu. Sekarang kau jawab lagi dikit pertanyaanku Ki. Sikit pun kau nggak jawab pertanyaanku. Jangan mengelak kau, jangan kau dustakan bibelmu. Lalu tiba-tiba teman-teman karena terpojoknya si Oki, ya Roma 14:9 dibalikannya ke original teksnya. Inilah umat terjemahan katanya. Dia ngatain dirinya sendiri. Kapan pula Kristen berdampingan dengan original teks? Dari Upin Ipin Gondrong sampai ayam tak bergigi lalu bergigi, Kristen itu kitabnya cuma terjemahan. Kejepit kau kembalikan ke dalam original teks. Tapi kalau diuntungkan kau nggak mau dikembalikan ke dalam original teks. Kalau dikembalikan ke original teks, kau nggak punya Tuhan, kau punya dewa. Tidak ada kata Tuhan, kata Allah, kata Bapa tidak ada dalam original teksmu. Yang ada kata Theos, yaitu dewa. Kalau kalian berani kembali kepada original teks kalian itu bahasa Yunani, ketahuan kalian itu ajaran paganisme. Ajaran paganisme yang diperbaharui oleh Paulus. Terima kenyataan. Makanya Yahudi nengok kalian itu ketawa-ketawa. Nih, tapi ya. Nih, dalam Matius 26:24, ulang lagi nih. Data dikatakan anak manusia akan diserahkan ke penguasa anak manusia. Ya, Efesus 2:15, Paulus juga mengatakan, untuk itulah dengan matinya dia sebagai manusia membatalkan hukum Taurat. Filipi 2:7-8 dikatakan juga manusia. Udah, lalu dalam Roma 14:9, nih Roma 14:9, mana tadi Roma 14:9 ya? Nih, anak manusia itu dijadikan Paulus Tuhan. Apa kapasitas Paulus menjadikan manusia sebagai Tuhan? Kok jangan malu Koki. Oke, silakan taruh. Iya, oke teman-teman. Teman-teman, kencengin teman-teman tap-tap layarnya teman-teman. Teman-teman lihat ya, aku bikin Paruk menangis. Lihat teman-teman, aku bikin Paruk nangis. Oke, teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya. Saya ulangi lagi, inilah syarat menjadi seorang kadrun. Dia tidak mengakui apa yang tertulis di dalam imannya. Setelah ini saya tunjukkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Faruk bilang tadi ajaran paganisme. Setelah ini saya tunjukkan pakai data, bukan pakai congor, bukan pakai asumsi, tapi saya tunjukkan pakai data dan dalil. Bahkan ini literasimu sendiri, ya. Saya tunjukkan Bang Faruk, siapa yang menganut ajaran paganisme. Pegangan kau Faruk ya. Oke, kita jawab dulu teman-teman. Loh, Tuhan Yesus memberitahu sendiri kalau dia itu akan mati. Di mana datanya? Yohanes 16 ayat yang ke-21. Saya bukakan datanya Bang Faruk sebentar. Yohanes 16 ayat yang ke-21. Yohanes 16 ayat ke-21. Oke, saya Ki. bacakan. Ki, bentar. Ini terakhir ya, aku mau asar. Oh, jangan kabur. Waktu saya masih. Asar aku. Iya, waktu saya masih. Jangan kabur, Iya, santai. tapi ini terakhir ya. Abis Ya, ini aku nggak saya mau buka dulu. Ya, saya mau buka dulu. Yohanes 16 ayat yang ke-21. Terakhir ini, Seorang teman-teman. perempuan bersuka cita pada hari ia dilahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Oke, kita bacakan di dalam Matius 17 ayat yang ke-22. Matius 17 ayat yang ke-22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Selamat datang di kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Paruk, Roma 14 ayat yang ke-9. Sebentar saya tanggapi, masih waktu saya. Wajah Paruk dulu. Wajahnya, jangan buang-buang waktu saya. Oke, Roma 14 ayat yang ke-9 itu tidak berbicara Rasul Paulus mengangkat Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Makanya saya tidak tanggapi. Loh, kapasitas apa yang dimiliki Rasul Paulus? Loh, Rasul Paulus tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Loh, Tuhan Yesus itu memang sudah Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-5, aku ada sebelum dunia ada. Yohanes 8 ayat yang ke-58, aku ada sebelum Abraham ada.
Ya, sekarang teman-teman, Bang Faruk, ini waktunya Bang Faruk menerima. Ya, kita buktikan siapa ajaran paganisme. Itu yang pertama. Saya tidak modal asumsi. Kalau Faruk tadi modal asumsi, kalau saya tidak mau. Oke. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, halaman ke-24. Kita baca teman-teman. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan, yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Jeder, selamat datang di kebenaran. Ini yang kedua, Faruk. Pegangan kok, Faruk, pegangan. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan sujud di hadapannya. Selamat datang di kebenaran. Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri, halaman ke-24. ISBN-nya Bang Faruk nih ini. ISBN-nya silakan screenshot. Siapa? Kalau saya pakai data, tidak pakai congor. Nah teman-teman, ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, katanya Al-Ma'arij ayat ke-40 tidak berbicara Tuhan bersumpah kepada dirinya sendiri. Terus Faruk tadi bikin tafsirnya sendiri. Sampai tafsir Kemenak itu dibantahnya. Faruk, makanya aku bilang Faruk, kau ini tidak paham imanmu Faruk. Oke, Al-Ma'arij ayat ke-40. Kita buka tafsirnya Bang Faruk. Buka tafsirnya. Lihat tafsirnya. Maka aku bersumpah, sebentar ya, kita buka tafsirnya sebentar. Nah, Allah bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada Allah bersumpah kepada gelar. Jangan kau tambah-tambahkan Faruk. Makanya jangan modal dusta. Menangis kau Faruk. Faruk sekarang teman-teman jadi ahli tafsir. Tafsir Kemenak dibantahnya. Faruk memang luar biasa ya teman-teman ya. Oke, karena ini waktu closing statement saya, berarti Faruk tidak bisa menanggapi saya karena dia minta selesai. Teman-teman, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Hanya Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang mengajarkan paganisme tadi saya sudah tunjukkan, datanya jelas. Kalau Faruk habis waktunya habis. Tafsir yang ditunjukkan dari Kemenak tadi, tafsir dari Kemenak tadi malahan membenarkan narasiku. Ya, bersumpah. Waktunya habis. Allah itu bersumpah dengan gelarnya Tuhan. Tidak ada gelarnya di situ Faruk, dirinya. Tuhan sebagai Tuhan. Lucu sebagai itu gelar itu Tuhan. Yang kedua. Di mana di sini tertulis gelar Tuhan? Allah bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan. Mana ada gelarnya? Mana ada gelar? Oke. Sebagai itu kata ganti profesi. Waktunya habis. Aku sebagai ya, siapa? Nanti kalau mau silahkan. Kalau mau nanti silahkan bikin match lagi. Kalau masih nggak puas, saya sudah tunjukkan datanya siapa yang paganisme. Oke, ya udahlah, aku closing. Ya. Oke, silakan. Oh, closing lagi. Ya udah kau pergi kau, aku mau. Oh, pergi, katanya pergi teman-teman. Aku mau Ya, udah kalah jangan ngamuk. Udah kalah jangan ngamuk. Ketuhanan Yesus itu adalah angkatan dari Paulus. Nomor 9. Sementara sebelum itu dia manusia. Matius 24 nomor 26 nomor 24, Efesus 2 nomor 15. Untuk itulah anak manusia akan diserahkan kepada penguasa. Sebab dengan matinya dia sebagai manusia, Efesus 2 nomor 15. Filipi juga mati sebagai manusia. No dalam Roma 14 nomor 19 nomor 9 anak manusia dituhankan nama Paulus. Dari Tuhan. Bilangan 23:19 manusia bukan Tuhan. Makanya aku bilang berarti Tuhan dan manusia.
Oke, aku mau asar ini teman-teman ya. Kita rungkatkanlah teman-teman ya. Jika ada salah kata Bang Far, mohon maaf pada Allah Subhanahu wa. Kita sempurnakan dengan doa tafarakal majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadith. Kenapa di situ disebutkan sampai 3? Justru Anda tidak tahu kata itu sumbernya dari mana. Itu Data yang ada dalam Bible itu Theos, bukan Allah. Bukan. Karismatik. Kristen? Iya. Nggak ada yang Islam di sini. Enggak. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa ibu kandungnya Yesus? Coba kamu jawab. Enggak, saya mau debat sama yang Muslim. Enggak. Di sini enggak ada orang Islam. Yang di sini saya narasumbernya. Siapa ibu kandungnya Yesus? Silakan kau jawab. Enggak mau debat sama orang-orang Kristen kayak gitu, nggak mau saya. Kalau ada yang Muslim, saya kira tadi si Lugo ini Muslim. Ya udah kalau begitu kamu ketidur aja udah. Lugo Ya, ini kamu tidur lah. Dijawab aja. Iya, kamu jawab dulu. Kalau kamu bisa jawab dengan benar, ku izinkan kau debat sama Islam. Tapi kau jawab dulu dengan benar. Iya. Siapa ibu kandungnya Yesus? saya ini dari Islam, Bang. Saya ini dari Islam baru masuk Kristen saya. Dari Islam baru masuk Kristen. Sejak lepas dulu Kak, biar Kak. Ntar Debat ini. sama orang Islam. Oke, sekarang kamu ini kapan? Dengerin. Kapan? Tahun berapa keluar dari Islam? Baru 2 bulan. Oke, baru 2 bulan. baru. Baik. Sholat jenazah berapa rakaat? Apa? Sholat jenazah berapa rakaat? Abang mau ngetes saya ini kah? Enggak. Nanya doang. Abang mau ngetes saya? Kan baru 2 bulan katanya. Sholat jenazah berapa rakaat? Ya bacakan aja bacaan Al-Quran ya buat kamu. Saya ulang sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Saya nggak nanya itu. Pertanyaannya bukan itu. Lain ditanya, lain dijawab. Sholat jenazah berapa rakaat? Udah ini ada yang Islam gak ini intinya? Ada yang Islam gak? Itu si ahli Islam itu. Lagi ditanya baik-baik. Sholat jenazah berapa rakaat? Ya kalau memang ada kau masih kau nggak malu sama Islam, ayo kita coba diskusi. Dijawab. Mau raja. Dah. Harusnya tinggal jawab aja. Berapa rakaat? Jawab. Susah amat, katanya baru 2 bulan. Kan kita tes dulu gitu loh. Susah amat, kenapa? Islam kurang ajar. Kenapa orang kayak gitu nggak bisa bahasa Indonesia ya? Tinggal kalau kau mau Jadi gini diskusi loh ya. itu to the point, bahasa Indonesia yang benar. Tinggal dijawab Iya. gitu loh. Kalau Jadi memang orang Islam Kristen. beneran, ketika dijawab berapa rakaat sholat jenazah, pasti bisa jawab langsung. Pernah baca Al-Quran. Al-Fatihah itu bisa orang menghafal kok. Bukan berarti orang menghafal Al-Fatihah itu dia Muslim. Dia mantan Muslim. Banyak. Kristen Ortodoks di sono banyak menghafal Al-Fatihah kok. Bukan itu yang ditanya. Kau ini. Makanya jangan kebanyakan. Makan apa Kak? Ini gara-gara boruni iblis juga ini sebenarnya. Salah satunya. Gini loh, kalau kita berdialog, pertama jangan marah-marah. Yang menuhankan Muhammad ini kesurupan semua nih, yang menuhankan. Nah inilah gini. Oke. Sekarang saya Biadab tanya. kalian itu. Kelompok Sekarang saya biadab. Ntar lu gak. Di mana datanya Muslim Aja Bang Mbak? Mufti yang di atas ini penghujat juga ini. Di mana datanya Muslim? Menuhankan Muhammad kalian itu, menuhankan Muhammad. Turun dulu di bawah lah. Kalau menuduh itu buktikan. Nabi Muhammad kok manusia kok dituhankan? Ini orang maksa banget nyari draw.
Kalau kau menyembah anak orang, kau aja lah. Nggak ada itu Muslim menyembah manusia. Nabi Muhammad manusia, ngapain disembah? Aduh ya Allah, orang kok masih hidup aja nih. Ini orang tuanya salah melahirkan orang nih semua ini. Saya kalau punya anak, taruh dulu gak? Saya kalau punya anak kayak gini, gua nggak akui, memalukan, bener. Gua nggak akui punya anak kayak gitu. Ngomong nggak ada bukti gitu loh. Ya udah, kembali ke topik. Silakan lu gak? Nah, kan saya bilang orang-orang Kristen itu jangan salah memilih guru. Ini gara-gara berguru sama Edis, jadi sifatnya kayak Edis semuanya. Coba lo ngikutin gaya gua ya kan, santai, nggak perlu menghujat, santai aja, gitu. Izin dulu Bang Luka, Ustaz Arif, izin dulu Ustaz Arif. Silakan. Iya, minta tolong teman-teman yang ada di bawah ini, akun baru saya. Akun saya sudah habis kena tombak. Tinggal ini yang bangkit. Minta tolong dulu teman-teman yang ada di bawah di follow dulu akun saya, teman-teman ya. Ya, di follow akunnya Itu meminta kepada Muslim doang, nggak ngemis kepada Muslim doang. Sesama Muslim nggak aman kita ya. Jadi nggak usah dipremi lagi. Kalau anak Kristen nggak usah di follow. Ditanya baik-baik sholat jenazah berapa rakaat? Gini ya, teman. Katanya baru 2 bulan keluar Islam. Ya tinggal Khusus gini ya, khusus untuk Rian ya. Kalau kamu dari Islam ke Kristen, ya, kamu datang naik-naik, jangan bikin orang kesel, jangan membuat orang kamu tambah dibenci, ya. Harusnya kamu menjadi orang Kristen itu tambah jadi orang baik, bukan tambah brutal, ngerti nggak, Rian ya? Saya juga nggak pengen ada orang Kristen itu membenci orang. Kalau kamu mau ingin bertanya, ya, kalau kamu ingin berdialoglah baik-baik, nggak perlu menghujat. Nanti kamu digebukin orang, minta maaf. Jadi jadilah orang Kristen itu, ya contoh seperti saya, ya kan? Kita berdialog ayat, ya, nggak perlu menghujat, gitu loh. Jangan juga kau contoh borni iblis ini. Kalau ini memang udah iblis, jadi memang mau diapain lagi? Saya sudah minta konfirmasi dari Kefas. Ternyata Kefas juga setuju. Coba tanya aja ke Kefas dulu, Luga. Kefas menurut kau borni ini. Nah kalau Kefas, ya kalau Kefas kan sudah nggak mampu lagi dia menjawab. Ya ngapain lagi kita tanya? Udahlah, saya mau jadi Tritunggal biasa. Ya udah, kita nggak perlu paksakan, ya kan? Begitu. Jadi kalau jadi orang Kristen, jangan jadi ngikutin gayanya si Edis, membenci, menghujat, ya kan? Si Edis juga kan udah kabur ke Amerika. Jangan ngikutin gaya-gaya si Edis. Kita menjadi orang Kristen tuh harusnya lebih baik. Jangan selalu membenci. Kita itu tugasnya tuh membawa orang kepada Tuhan, bukannya kita naik-naik membenci, naik-naik mau perang. Jangan, santai aja. Tunjukkan kasih Tuhan itu yang baik itu, ya. Dulu gak? Ini lagi ngaku-ngaku kalau baru 2 bulan keluar gitu loh. Nggak begitu. Mau sehari ke Islam itu tidak akan pernah kekurangan, ya, kemurniannya. Kalau lu keluar, Islam itu nggak butuh Anda, gitu loh. Keluar aja, tapi jangan berbohong. Nggak masalah. Mau keluar kayak dari Islam, ya itu urusan lu. Tapi jangan bohong. Dicek doang kok. Sholat subuh berapa rakaat? Tinggal jawab. Itu baru tes pertama loh, gak? Belum tes yang paling berat. Enteng loh itu. Semua Muslim tahu itu loh jawaban itu. Makanya kalau ngikutin Edis, Agatha, ya, itu rombongannya RK, ya pasti jadi gini semua nanti. Bawaannya mau ribut aja bawaannya. Tapi kalau jemaat King of King nggak ada yang kayak gitu. Karena tujuan kita itu beragama itu justru kita menebarkan kasih Tuhan, ya, menegakkan kebaikan Tuhan.
dan menghargai, walaupun mereka tidak seiman dengan kita, ya kita hargai. Debat boleh, debat dengan ayat, ya kan? Siapa ibu kandung Yesus, Roh Kudus, ya kan, kelar, putus. Apalagi yang mau dibahas, mau dibantah ya dibantah, tapi bantahnya pakai ayat. Taruh dulu Kak. Kita harus Coba naikkan dia, kita diskusi baik-baik. Kamu, kalau kamu udah agama apa dulu, ya, terus konsep ketuhanan ya. Ya benar-benar nggak kau menguasai siapa Tuhanmu. Begitu juga kami Muslim memperkenalkan siapa yang kami sembah sesuai data berdasarkan kitab masing-masing. Naikkan dia. Tapi kalau nggak bisa diskusi, cuma naik jual kecap, ya injak aja lehernya Kak nanti. Ayo naik. Nih, Ustaz Atta benar apa bukan? Ustaz Atta, naik. Mana itu yang mau naik itu? Mengaku murtad katanya baru 2 bulan. Naik sini. Nggak ada, Rian, nggak ada. Naik. Sekarang kamu agama apa? Kamu udah belajar Bible nggak? Itu. Udah cukup, dia nggak berani naik. Nggak berani naik dia. Oke, kembali ke topik. Kepas lama-lama juga gua pecat kau aja Kepas, nanti gua cabut KTP nanti. Si Kepas ini ketua Temperak loh. Temperak. Kepas sebenarnya ini Kak sudah 1 langkah lagi, tidak dia mau ikut sama kamu. Ya udah lo ikut Kepas, biar lo gabung gereja gua lah, daripada nggak jelas. Benar. Masuk aja King of King. Yang paling parah ini guys, ini Boruni ini, dia bilang bapak itu apa tadi? Bapak itu apa? Gua nggak mau menyebut. Ini Gurunda ya, Bang Juma, Bang Handi. Mana? Sahabat Bang Juma ini. Iya. Masalahnya persis KW, logonya juga sama. Naikkan aja kita tes. Enggak, sudah saya naikkan, sudah saya ini. Nggak bener lu Gak, cuma berapa hari gua telepon lu nggak diangkat-angkat, suruh gabung lu. Gabung kemana? Di waktu Banyuma kemarin ada. Apaan lo, kapan? Ya gua telepon berapa kali nggak diangkat. Nggak bener lu. Maksudnya mau gimana? Ya gua ajak lu datang ngobrol ngopi santai. Nah lo yang kagak nelpon gue, lo WA dong. Ini kan gue tahu telepon ngapain. Gue kira mungkin mau suruh naik komal. Tunjukkan sama mereka bahwa kalau ketemu kita itu nggak ada ribut-ribut, ya berteman gitu loh. Itu maksudnya. Ya. Nah itulah yang gue ajarkan kepada orang Kristen yang bergabung dengan King of King ya, khususnya yang bergabung dengan King of King ataupun yang sepaham, bekerja sama, beraliansi dengan King of King, gereja yang saya dirikan ini. Kita harus sehati bahwa kita berdialog itu tidak perlu ribut, tidak perlu menghujat, tidak perlu menghina-hina, karena kalau memang Alkitab itu adalah kebenaran, dia sendiri yang akan membela dirinya. Kita tidak perlu repot, ya. Biarkan Alkitab itu yang berperang dengan siapapun, bukan kita. Kita hanya membacakan, kita hanya menyampaikan saja. Jadi tidak perlu harus marah-marah, gitu loh. Itu kalau ingin bergabung dengan kami. Jadi kalau misalnya dikit-dikit menghujat, ya Muhammad itu Rob, kan udah dibilang bahwa Muhammad itu adalah nabinya mereka, bukan Tuhan mereka, yang gak usah dipaksakin, gitu loh, supaya tidak terjadi keributan. Silakan naik Gurunda. Cari dero dia. Sahabat Bang Juma, Bang Hendi, sahabat Bang Juma di bawah itu. Ya naikkan aja. Coba ini dari siapa ini, teman kita dari Papua ini? Siapa namanya? Oh ini Bang Juma yang asli nih naik. Iya Pak Pendeta Papua, Monitor Pak Pendeta. Ini mah Bang Juma asli nih mah. Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
teman sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, di sini ada Bang Luga ya? Ada itu. Shalom Bang Juma. Shalom. Iya, salam Bang. Nah, ini dia Kristen yang sesungguhnya, ini dia. Kristen yang asli itu ini, Bang Luga ini. Apa adanya sesuai dengan ajaran Kristus. Kalau yang lain itu mah lontong sayur semua. Bang Luga ini ya Kristen yang asli. Dialah yang asli. Maka harusnya semua gereja itu ya menjadikan saudara Luga ini suku guru yang paling tertinggi. Jadi semua pendeta pastor itu harus sungkeman sama Bang Luga, karena beliau mewakili kalau zaman dulu beliau ini sama persis dengan Paulus. Dia yang membentuk pengajaran yang murni dari Kristus yang ditemuinya. Nah, ini baru asli. Kalau yang lain itu mah ya cuma lontong sayur aja nya kalau aku bilang. Ya betul, Bang Luga ini yang harus menjadi contoh buat seluruh sekte yang ada di Indonesia terkait dengan kekristenan. Jangan meniru-niru Islam, meniru-niru Yahudi. Harus percaya diri. Apa yang diajarkan Kristus itu yang harus betul-betul ditanamkan. Jadi kalau Bang Luga mengatakan King of King, ya orang Kristen harus tunduk sama beliau. Gak bisa tidak. Jangan katakan diri kalian Kristen kalau tidak tunduk kepada Bang Luga dalam hal kajian-kajian beliau. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Luga ini sama seperti, ya meskipun tidak mirip kali, tetapi cakupan penginjilannya itu mirip kitab Wahyu. Nah, cuman teman-teman ini tidak paham. Mereka lebih suka seperti serigala berbulu domba. Harusnya percaya diri seperti Bang Luga. Lanjut Bang Luga, semangat, oras. Iya, jadi terima kasih Bang Juma ya. Jadi memang kita ini kan sudah lama berdialog ya. Jadi sudah kita tahu lah bagaimana yang namanya isi-isi Alkitab seperti apa ya kan. Nah, saya melihat memang orang-orang khususnya grupnya Edis, grupnya teman-teman ini, mereka memang karena memang tidak menguasai Alkitab lah, sehingga mereka tidak menguasai Alkitab. Ketika mereka kalah berdebat, jadi mereka mencari cara lain ya untuk tetap bisa bertahan. Ya, itulah dengan cara-cara Islamologi. Nah, Orang-orang Islamologi ini sebenarnya lahir karena memang ketidakmampuan mengalahkan debater Muslim dalam berdebat memakai Alkitab. nah. Kenapa? Nah, itu betul. Karena betul. satu begini. Karena begini, memang kalau saya kaji ya ajaran Tritunggal itu, ternyata di dalam ajaran Tritunggal itu ada sebenarnya unsur kesengajaan untuk menghalang-halangi orang mengenal siapa Yesus. Ya, contoh yang saya bilang tadi kan, Allah Bapa, Allah Anak, tapi Roh Kudus ini predikat ibunya dihilangkan. Dan ketika menghilangkan predikat Roh Kudus sebagai ibu atau penghilangan gender, ini menurut saya penyesatan tingkat yang tertinggi di alam semesta. Karena belum pernah ada saya lihat penyesatan yang lebih tinggi dari sini. Nah, Yesusnya Tuhan, Bapaknya Tuhan, Roh Kudusnya juga Tuhan, tapi predikat ibunya dihilangkan. Nah, ini yang bahaya nih. Nah, ketika ini dihilangkan, maka ketika orang Kristen berdebat melawan Muslim itu selalu mentok. Karena nanti kan ditanya, oh itu anaknya, siapa mamanya? Nggak ada mamanya. Kalau dibilang mamanya Maria, serba salah. Kok Tuhan kawin sama manusia? Nah, akhirnya kan kejepit. Maju kena, mundur kena. Ini yang bikin siapa? Ini yang bikin Tertullianus. Nah, ketika Tertullianus menguasai gereja di abad ketiga, menyingkirkan satu bapak gereja yang namanya Origen yang mengatakan Roh Kudus ibu. Origen ini kan disiksa, dianiaya, diusir, dilenyapkan ajarannya, dibakar buku-bukunya. Karena Tertullianus dapat dukungan dari gereja Katolik, maka gereja Katolik berkuasa berapa lama? Oh, bukan cuma 100-200 tahun, hampir 1.800, hampir ribuan tahun, ya kan? Hampir
1500 tahun lah kira-kira gitu kan. Tetapi bagi kami Tuhan itu tetap adil. Tuhan akan membangkitkan lagi para utusan-utusannya, nabi-nabinya di akhir zaman, sehingga saya harus memulihkan Kristen yang ada sekarang ya, dengan merubah konsep Tritunggal yang sudah ada, 3 hipostasi, 1 hakikat, menjadi 3 pribadi, 1 keluarga, yaitu Bapa, Ayah, dan Ibu. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 27, Allah itu menjadikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu keluarga. Jadi tidak perlu kita bilang itu hakikat. Misalnya, ini siapa kamu? Ini ayah saya, ini mama saya. Nggak perlu, ini hakikat saya. Orang jadi bingung nanti. Padahal itu adalah orang tuamu, kok bilang hakikatmu. Jadi nggak perlu. Jadi ini adalah ayah, ini adalah ibu, dan Yesus anaknya. Nah, ketika kita mencapai di titik ini, maka saya rasa tidak ada perdebatan lagi. Oh, udah jelas, mamanya Tuhannya 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini mah ayahnya, ini mamanya, udah jelas. Nah, jadi tetapi Kristen-Kristen sekarang tidak mau dirubah, karena itu sudah menjadi kehidupan mereka, itu menjadi mata pencarian mereka. Makanya mereka tetap ngotot di situ. Ya kan, donatur-donaturnya pun tetap nggak mau mendanai kalau tidak pakai konsepnya Edis TV seperti Islamologi. Islamologi itu lahir karena ketidakmampuan Kristen melawan Muslim dalam berdebat dalam berabad-abad. Makanya dibikinlah cara-cara. Sebenarnya perdebatan itu kan, Yesus kan waktu dia menjadikan segala bangsa muridku, kan dia simpel aja. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu aja kok diperintahin. Artinya lo kenalin Bapa, lo kenalin Anak, lo kenalin Roh Kudus. Usir setan, selesai. Tetapi karena mereka tidak mampu bermain di Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan sempurna, selalu mentok karena sudah disesatkan oleh Tertullianus. Makanya kan selalu mentok. Bapaknya siapa? Allah Bapa. Mamanya siapa? Maria. Orang pasti ketawa. Kok Tuhan kawin sama Maria, nggak masuk akal. Mau dibilang mamanya Roh Kudus, Bapak gereja nggak setuju, pendeta nggak setuju. Nah, jadi orang-orang Edis ini adalah sebenarnya orang-orang yang dipenjarakan sendiri oleh gereja. Nah, kalau saya tidak mau, saya berani membuat reformasi di dalam gereja dengan membuat gereja King of King sinode sendiri. Saya nggak mau tunduk di bawah GBI, karena kalau GBI pun nanti ngatur-ngatur saya nggak mau diatur. Ya saya yang ngatur, karena saya yang dapat ide, saya yang dapat pewahyuan, saya dapat pengajaran. Jadi saya mendirikan kepausan sendiri sekarang. Sekarang saya udah jadi paus. Jadi bukan siapa tuh, bukan Paus Leo aja yang jadi paus. Saya juga akan mendirikan kepausan di Indonesia. Nah, saya udah berusaha menarik banyak orang Kristen untuk bergabung dengan kepausan King of King. Nah, inilah kepausan yang sesungguhnya yang akan memerintah nanti di kerajaan 1000 tahun. Nanti setelah Yesus datang. Jadi, tidak perlu kita memakai jurus-jurus yang membuat orang menjadi debat kusir. Iya kan, debat kusir, memaksa misalnya, oh Allah itu Muhammad itu Rob, ya kan, kita menjawab itu pun nggak ada gunanya sebenarnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Edi, Sofiatul dan kawan-kawan itu sebenarnya sangat tidak ada gunanya, dan mereka pun di akhir zaman ini akan terguling. Nggak lama lagi mereka akan terguling seperti itu, dan yang nanti yang memegang kekuasaan atas kekristenan, ya puji Tuhan, Luga Tambunan, kira-kira seperti itu, dan kawan-kawan. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau dalam kajian perbandingan agama itu kejujuran adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan, maka saudara-saudara harus menyadari satu hal. Yang pertama, konsep di dalam agama Kristen, manusia itu dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau manusia serupa dengan gambar Tuhan dalam konsep kekristenan, maka manusia itu kita tidak boleh munafik. Manusia itu memiliki 2 jenis, ada laki, ada perempuan. Jadi kalau manusia itu diserupakan atau Tuhan itu menyerupakan dirinya dengan manusia, maka dalam kitab Kejadian itulah kemudian jelas terurai, dia manusia ini ada laki, ada perempuan.
Maka kalau saudara Luga mengatakan bahwasanya dalam hakikat konsep ketuhanan yang diusung oleh saudara Luga itu ada bapak, ada istri, ya itu kena terhadap kejadian itu. Berarti harus penyeimbang. Kalau dia hanya laki-laki tidak adil. Sekali dia berbentuk laki-laki, sekali dia serupa dengan manusia, maka dia pun harus serupa dengan manusia. Itu harus totalitas. Maka kalau Tuhan laki-laki, tentu ya kita bertanya, karena dia diserupakan dengan keadaan itu, maka wajib hukumnya ada juga dari perempuan. Saya melihat di dalam kajian secara literasi ya, misalnya di dalam silsilah Yesus misalnya, Matius 1 nomor 18, kelahiran Yesus itu diceritakan pada waktu Maria, manusia yang dipinjam rahimnya ini, itu bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Ternyata beliau itu mengandung dari Roh Kudus. Dan identifikasi mengandung dari Roh Kudus ini itu masih bisa dikaitkan dengan keserupaan antara Tuhan yang diajarkan oleh Kristen yang serupa dengan manusia dengan kesetaraan Maria yang mengandung. Apalagi di situ dikatakan dia mengandung dari Roh Kudus. Artinya bisa jadi ya, kalau saudara Luga ini betul, bisa jadi mengandungnya Maria itu karena dia serupa dengan Roh Kudus, yang juga boleh dikatakan oleh Bang Luga dia juga mengandung, dia adalah ibu Tuhan. Betul. Itu kan? Benar Bang Luga? Betul. Nah, inilah yang saya katakan bahwa sebenarnya yang sampai pada tingkat nirwana, pemahaman tentang alam goib ya dalam kajian literasi kekristenan itu hanya ada pada sisi Luga Tambunan. Kalau dia seandainya dia orang Sunda, maka kita panggil dia Raden Luga Tambunan ya, karena beliau saudara kita dari Medan, maka kita panggil beliau ini dengan panggilan Lae atau Ito. Kok Ito? Lae. Itu buat perempuan. Oke. Jadi ini pembelajaran buat teman-teman yang lain. Bahwa sabar. Bahwa di zaman sekarang ini, kalau saudara-saudara Kristen lepas dari ajaran Kristus, maka hanya ada dua. Yang pertama, kalau dia tidak ke Yahudi-Yahudian. Yang kedua, dia ke Islam-Islaman. Dia melepaskan kemudian cangkang kekristenannya yang mendudukkan Kristus ini sebagai hakikat yang harus dipuji, hakikat yang harus disembah, hakikat yang harus diibadahi oleh kekristenan. Tetapi kalau dia meninggalkan ajaran Bang Luga, maka akan nampak dia seperti Islam. Menuhankan kemudian hakikat yang tak nampak, tetapi dia masih memproklamirkan sesuatu yang nampak. Nah, sedangkan Bang Luga dia akui ada bapak, ada anak, ada ibu. Nah, ini komponennya kembali kepada kesetaraan tadi, serupa dan segambar. Jadi orang Kristen ini saya sarankan memang harus belajar pada Bang Luga. Bang Luga inilah Kristen yang sejati, Kristen yang tidak banyak neko-neko, Kristen yang memahami betul-betul pengajaran Kristus dan pengajaran pengajaran Paulus. Karena ada dua unsur menjadi sumber ajaran Kristen itu. Yang pertama adalah Kristus yang datang kepada Paulus, dan yang kedua adalah Paulus yang kemudian datang mengajarkan gereja-gereja atau jemaat-jemaat yang ada. Nah, ini saudara-saudara Kristen mulai sekarang kalau bisa perdalam lagi materi atau pengajaran-pengajaran tentang Kristenan awal mula yang bersumber bagaimana penglihatan-penglihatan seorang Paulus dan juga yang ada di Pulau Patmos terkait dengan kekristenan masa-masa yang akan datang setelahnya. Saya kira begitu dari saya, bahwa ketika saudara-saudara Kristen meninggalkan ajaran Bang Luga, maka akan nampak seperti Islam. Akan nampak seperti Islam. Dia tinggalkan ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran Kristus sejati. Demikian, silakan Bang Luga, lanjut. Ya, jadi saya mengatakan bahwa ajaran yang dibawa oleh gereja Katolik itu adalah proyek raksasa, ya. Proyek raksasa ini adalah proyek penghilangan gender Tuhan.
Ini sangat mengerikan sekali, ya. Kenapa saya mengatakan proyek raksasa ini adalah penghilangan gender Tuhan? Apa dibalik tujuan mereka itu membuat proyek ini? Satu, mereka mengatakan Roh Kudus tidak bergender. Apa tujuannya? Mana dalilnya? Kan begitu. Jadi dengan padahal yang namanya gender itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat dahsyat. Kenapa saya katakan sesuatu hal yang sangat dahsyat? Manusia itu tercipta tuh berada di dalam gender yang namanya rahim. Apakah rahim itu adalah suatu benda yang biasa aja? Oh tidak. Kita ini diciptakan di dalam rahim dari bentuk sel telur, sel sperma, berkembang menjadi zigot, berkembang menjadi embrio, itu di dalam rahim. Jadi kalau kita mengatakan kita diciptakan oleh Tuhan, jangan salah, bahwa penciptaan manusia oleh Tuhan itu dalam proses pembentukan janin di dalam rahim. Artinya rahim ini begitu dahsyat. Sebenarnya rahim ini sebenarnya representasi Tuhan, gambaran dari Tuhan, yang dimana Roh Kudus itu dia sesungguhnya dialah yang pemilik rahim yang sejati. Sebentar. Tolong di-mute dulu ya. Apakah Roh Kudus punya rahim? Tentu Roh Kuduslah yang pertama-tama punya rahim di dalam kehidupan seluruh makhluk. Kenapa perempuan punya rahim? Karena Roh Kudus memiliki rahim. Dikatakan bahwa Roh Kudus itulah yang memberi hidup. Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan bisa masuk kerajaan sorga. Jadi proses penciptaan manusia di dalam rahim itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tetapi kenapa kok gereja Katolik seenaknya membuat suatu ajaran Roh Kudus itu tidak bergender? Ya, Roh Kudus tidak bergender. Lalu ditambah lagi Allah Bapa pun, Allah itu roh katanya, dan juga dibikin tidak bergender. Nah, mereka berani menghilangkan gender Allah Bapa sebagai laki-laki sejati dan Roh Kudus sebagai perempuan sejati. Itulah bagaimana gereja Katolik menghilangkan gender Tuhan ini, sehingga selama berabad-abad orang tidak mampu mengenal siapa Yesus dengan sempurna, sehingga banyak sekali orang yang harus binasa. Jadi menurut saya ya biang keroknya mereka ini, sehingga orang tidak sanggup mengenal siapa Yesus. Nah, jadi gereja Katolik sudah menghilangkan gender, padahal sejak dari lama pun ketika penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan itu selalu ngomong jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan ini jenis kelamin. Dan ini sesuatu hal yang sangat penting di dalam kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dalam suatu mesin yang namanya rahim. Rahim itu adalah bagian dari kemahakuasaan Tuhan ketika dia bisa menciptakan dia. Jadi jangan anggap bahwa rahim seorang perempuan itu sesuatu hal yang... Nah, terus ada lagi yang mengatakan, oh berarti Tuhan berhubungan seksual dong. Yes. Kamu jangan anggap hubungan seksual itu sesuatu hal yang najis. Kamu diam dulu, ya. Jadi hubungan seksual itu bukan sesuatu hal yang najis apabila dilakukannya dengan dalam konteks kekudusan, gitu. Jadi kekudusan itu hubungan seksual itu tidak ada yang salah di situ. Kita ini kan selama ini kan ditakut-takutin. Oh, kau pikir Tuhan berhubungan? Kurang ajar kau. Kita digertak dengan gertakan-gertakan seperti itu. Nah, terus kita juga digertak dengan kalimat Tuhan itu satu, gitu loh. Nah, ini sudah seperti kata Bang Juma, sudah mulai ke Islam-Islaman nih orang Kristen ini. Tuhan itu walaupun dibilang Esa, tapi sebenarnya Esa itu dalam bentuk keluarga, bukan Esa dalam seperti pohon, tidak. Tapi Esa itu karena dari pertama pun Tuhan nggak pernah ngomong satu, selalu dua. Allah menciptakan laki-laki, udah enggak.
dan perempuan, berarti dua. Di situ aja udah dua, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Jadi kita jangan terobsesi dengan kata satu. Menurut saya itu gertakan aja. Oh, Tuhan lo nggak satu ya, Tuhan lo tiga ya. Kita nggak perlu takut dibilang Tuhan tiga, kita nggak perlu takut dibilang Tuhan dua, karena di dalam Alkitab tidak ada keharaman ketika dibilang Tuhan dua atau Tuhan tiga, nggak ada keharaman. Itu adalah gertakan-gertakan gereja untuk menipu orang Kristen, sehingga orang Kristen ini menjadi lemah, sehingga orang Kristen ini tidak bisa lagi produktif ketika mereka menyampaikan iman mereka kepada orang yang beragama lain. Akhirnya kan ribut, berantem, ya, menghina, menghujat, ya kan. Coba lihat itu VT mereka. Selalu penghujat ngumpulnya sama penghujat. Tadi saya lihat VT, ada parodi-parodi debater Kristen, ada Edis, ada Elia Miron, ada RK, ada Mikana, ada, kenapa mereka, ada Agatha, kenapa nggak mereka menaruh saya di video itu? Kenapa harus saya sendiri nggak dilibatkan? Ya karena memang saya itu dianggap mereka itu menjadi musuh utama bagi mereka, gitu. Karena satu, karena orangnya saya, ya memang saya satu, memang saya dipilih Tuhan. Saya kan udah bilang, saya didatangin sama Tuhan Yesus. Coba tanya mereka, ada nggak mereka yang didatangin sama Yesus? Nggak ada. Jadi saya sendiri tidak akan berafiliasi dengan mereka dan tidak mau bekerja sama dengan mereka, karena saya dipilih langsung sama Tuhan dan urusannya sama dunia, bukan urusan sama Edis dan kawan-kawan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Oke, Bang Luga, jadi itulah cerminan Kristen sejati ya teman-teman sekalian. Murni tidak mengandalkan literasi-literasi dari agama Yahudi atau agama Islam. Itu contoh Kristen yang sesungguhnya. Dan ada satu hal yang perlu saudara pahami di sini ya. Terkait dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 15 nomor 4. Ini hubungannya dengan konsep yang dibawa oleh saudara kita Bang Luga. Yohanes 15 nomor 4 itu diceritakan begini. Yesusnya mengatakan bahwa beliau ini menyuarakan pemanggilan agar pengikutnya itu tinggal di dalam diri Yesus, dan kemudian Yesus juga akan tinggal di dalam diri mereka. Jauh daripada itu, Yesus juga pernah menekankan bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan saudara Kristen ini sebagai yatim piatu. Nah, kalau kita berbicara mengenai yatim, berbicara mengenai piatu, orang bisa disebut yatim atau piatu kalau kemudian salah satu dari kedua orang tuanya itu telah meninggal dunia. Dunia ini dalam konsep kekristenan pernah ditinggalkan oleh Yesus. Pernah ditinggalkan dunia ini oleh Yesus. Artinya Yesus itu pernah terangkat ke surga katanya. Dan Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Kenapa demikian? Karena masih ada Roh Kudus menyertai kalian. Kalau masih ada Roh Kudus menyertai kalian, berarti kalian itu tidak yatim piatu. Masih ada kemudian ini sesuai dengan konsep saudara Luka, masih ada ibumu menyertai kalian. Belum yatim piatu kalian itu, kecuali Bapak yang sehakikat dengan Yesus itu naik ke surga bersama dengan si Roh Kudus. Berarti orang Kristen sudah yatim piatu. Karena Roh Kudus juga terangkat naik. Tapi faktanya kan tidak. Maka apa yang dinarasikan oleh saudara Luga itu juga tak lepas daripada Yohanes 14:18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa? Meskipun aku pergi ke surga, masih ada ibumu menemani kamu, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu adalah ibu, ya saya rasa ada dalilnya. Ada narasi yang dibangun yang berdasarkan terhadap pondasi kuat. Maka saya katakan dalam konsep kekristenan harusnya kalian itu berkiblat ke Bang Luga. Jangan ke yang lain.
Karena Bang Luga itu rasional, masuk akal. Narasi yang dibangun dengan data yang ada itu berkesesuaian. Kalian aneh. Anda mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Kemudian dia diutus oleh bapaknya. Tapi ibunya mana? Sedangkan narasi yang dibangun, aku tidak akan membiarkan kalian yatim piatu. Belum lagi ketika kita berbicara mengenai dalil dalam Kejadian 1 nomor 26. Kalau sekali tafsir ya tafsir, sekali ditelan ya telan. Jangan setengah-setengah. Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kita di situ siapa? Yang serupa dengan manusia itu. Manusia serupa dengan apa? Serupa dengan laki-laki dan perempuan. Kita berarti harus laki perempuan. Siapa suruh? Menyerupakan makhluk dengan Tuhan. Maka sekali Kristen, jadilah Kristen yang benar. Jangan tiba-tiba ada Tuhan turun menjadi manusia. Habis itu Tuhan tidak serupa dengan apapun. Dia mengatakan Tuhan itu maha kuasa, tidak bisa menjadi apapun. Tapi ternyata Yesus yang menjadi manusia juga Tuhan. Itu ambigu namanya. Adalah sekali Kristen, mencontohlah kepada saudara Luga Tambunan ini. Beliau adalah Kristen sejati. Ya, sekali dia Kristen sejati, ini yang betul. Ada bapak, ada anak, ada ibu. Itu yang betul. Itu yang benar. Kalau dia mengatakan tak ada bapak, tak ada ibu, berarti harus wajib tak ada bapak juga dong. Harus, wajib itu. Jangan ada bapak, kemudian tak ada ibu. Itu bahaya itu. Adil. Nah, kalau kalian mengatakan ada bapak tapi tidak ada ibu, lantas kemudian Anda mengatakan Yesus itu hanyalah gelarnya saja seperti anak-anak Makassar dan seterusnya, berarti Anda seakan-akan menyerupai Islam, seakan-akan Yahudi. Berarti apa bedanya dengan dua agama ini? Sedangkan Kristen itu adalah jalan keselamatan katanya. Maka sebagai jalan keselamatan, Kristen harus punya wajah baru. Kristen harus punya wajah yang berbeda. Kristen punya jalan sendiri yang harus dicontoh oleh orang-orang yang ingin menjadi Kristen. Itu. Bang Luga lah Kristen sejati itu. Ya, teman-teman harus belajar itu. Pelajari baik-baik bahwa Yesus tidak akan meninggalkan Kristen. Pasti iblis. Oh, jangan kayak begitu. Itu dalil, Bung. Anda mengakui Kejadian 1 nomor 26 sebagai firman Tuhan, maka wajib hukumnya Anda telan mentah-mentah. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Siapa yang iblis? Beliau mengajarkan sesuai dengan apa yang ada tertuang pesan-pesan Yesus. Sekarang kalau Yesusnya terangkat dan juga Roh Kudusnya terangkat, kalian jadi yatim piatu nggak? Jadi yatim piatu. Supaya Anda tidak yatim piatu, Anda harus punya ayah, Anda harus punya bapak, Anda harus punya ibu. Itu logikanya. Betul. Nah, coba disuapin Bang Luga, silakan. Jadi begini Enggak, ini gue masak ini beda. Dia ada, kalau di surga itu ada banyak Tuhan, banyak pejabat surga. Jadi gitu. siapapun tidak meletakkan Yesus sebagai junjungan dalam menuju surga disebut antikristus. Bukan itu pembahasannya. Kau pun nggak nyambung otak kau dibahas apa malah apa sih? Jadi Kau gini, diam dulu. Luka dengarkan dulu Luka. Kamu diam dulu, bukan itu pembahasannya. Sebentar ya. Jadi begini, kenapa orang Kristen ini menyerang saya? Tapi ingat ya, tidak 100% orang Kristen tuh menyerang saya. Tetapi orang-orang grupnya ini selalu memframing, selalu menipu. Seluruh Kristen Monaluga, saya sudah keliling gereja karismatik di Jakarta, itu semua mendukung saya. Mau Roh Kudus Ibu, terserah Bang Luga, kita percaya dengan Bang Luga. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Edis dan kawan-kawan ini framing. Oh, Luga udah ditolak orang Kristen. Tidak. 50% iya, 40% iya. Karena gereja karismatik itu mereka kadang-kadang tidak main media sosial. Saya surveinya di dunia nyata. Itu mereka banyak yang mendukung saya. Gitu. Nah, orang Kristen yang menolak saya ini memang dibandingkan misalnya jumlah orang Kristen kan 2,4 miliar ya. Tentu juga memang yang menolak saya juga pasti miliar, minimal 50-50. Nah, kan begitu. Nah, kenapa mereka inilah yang disebut yang terdahulu menjadi terkemudian. Nah, orang Muslim aja ngerti kalau konsep berdasarkan Kejadian 1 ayat 27 laki-laki dan perempuan, berarti Tuhannya laki-laki dan perempuan karena kalau menurut rupa dan gambarnya. Tetapi memang apa dong gunanya neraka kalau tidak ada orang sesat? Orang sesat
pasti ada. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, kata Yesus. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Jadi penyesatan di muka bumi ini memang pasti ada. Ya. Karena ada Lucifer, ada Belzebul, ada sepertiga malaikat yang memberontak, yang mendiami bumi sekarang. Mereka lah biang keroknya, yang membuat orang-orang Kristen ini tersesat. Jadi dalam pengertian Tuhan laki-laki dan perempuan, umat Muslim sudah lebih pintar dibanding orang Kristen, khususnya grupnya Edis dan kawan-kawan. Nah, grupnya Edis dan kawan-kawan ini sebenarnya biarkanlah mereka ini menjadi sampah, karena mereka ini sudah nggak bisa didaur ulang, nggak bisa diapa-apain seperti si Gumasak. Coba, apalagi mau kita omongin dari manusia kayak begini. Tuhan pun udah nggak bisa lagi nginjilin dia, karena Tuhan itu kan tidak bisa memaksa orang. Kita semua manusia punya hak free will.